Ya pemirsa, ketahui informasi siang hari ini dengan sekelompok warga yang terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Bentrokan diduga dipicu oleh suara bising sepeda motor di dekat tukang nasi uduk. Bentrokan berdarah terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden dipicu ulah sekelompok pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung menyerang hingga merusak lapak pedagang. Warga yang geram langsung melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Akibat bentrokan, satu orang tewas dan satu lainnya kritis. Dua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Kepanikan terjadi saat tribun besi di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang dipadati ratusan penonton tiba-tiba roboh. Dalam hitungan detik, penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lainnya. Jeritan histeris terdengar dari para pengunjung. Tribun roboh saat pengunjung menikmati adu ketangkasan mobil dalam ajang Drive Speed Fest. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Ini video anak itu tiba-tiba panggung ambruk pas selesai ada yang mau mobil dimulai. Terus ambruk begitu saja. Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol. Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Tadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencarat-carat itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, speedboat yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. 12 penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi di Tojo, Una-Una, namun satu nahkoda kapal masih dalam pencarian. Ya Allah, Allahu Akbar. Speedboat atau perahu motor yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. Perahu motor tersebut bertolak dari pelabuhan Tonjo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuato, Gorontalo pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 07.30 WITA. Di perjalanan perahu dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Teluk Tomini hingga perahu motor patah dan tenggelam.
Dalam upaya penyelamatan, 12 orang berhasil naik ke salah satu rakit di tengah laut. Namun karena jarak pandang yang pendek dan berkabut, satu nakoda bernama Ferdiansyah terpisah dengan 12 penumpang lainnya dan hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. 11 WNA dan satu awak kapal dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan terdekat di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kapal atau speedboat yang kami kerahkan tadi pagi, 2 unit speedboat untuk melakukan pencarian dari Tojo Una-Una ke diperkirakan tempat lost kontaknya kapal tersebut, dan alhamdulillah semua korban ditemukan dengan selamat, tapi masih ada satu, yaitu nahkodanya masih hilang. Pencarian terhadap nahkoda speedboat masih terus dilakukan di sekitar perairan Teluk Tomini. Ya, pemirsa, suara ledakan terdengar saat gudang gas LPG oplosan terbakar di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari tabung gas yang bocor. Warga panik saat api membakar gudang gas LPG di Jalan Komplek Era Mas Cakung, Jakarta Timur. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kobaran api menghanguskan seluruh bangunan toko. Petugas kerahkan 11 unit damkar untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Api padam 1 jam kemudian. Diduga gudang gas LPG 3 kg ilegal ini terbakar akibat kebocoran tabung gas. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Itu tukang gas atau apa, Bang? Iya, tukang gas. Gas 3 kilo gitu? Iya, itu. Ini tadi gas itu di dalam ruangan apa di mana? Di dalam bangunan gedung itu. Oh, di mobil itu banyak gas gitu, Bang? Satu mobil. Mobil. Tapi nggak ada korban ya, Bang ya? Nggak ada korban, tidak ada. Tapi penyebabnya belum tahu ya? Penyebabnya nggak tahu. Gitu. Sebuah rumah terbakar di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran, 2 remaja kakak beradik tewas. Sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara 2B, Pulau Gadung, Jakarta Timur, ludes terbakar Minggu malam. Material bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas mengerahkan 12 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. 2 remaja kakak beradik tewas terjebak saat api membakar rumahnya. Jasad kedua korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hutan Mandigu, Sidodadi terbakar hingga ke area perhutani Jember, Jawa Timur. Api awalnya juga muncul dari lahan pembibitan milik warga. Kebakaran melanda sebagian kawasan hutan di Mandigu, Sidodadi, Tempurrejo, Jember. Api diduga berasal dari lahan pembibitan milik warga dengan cepat merembet ke area lahan perhutani. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan desa serta berada di atas kawasan pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat langsung menjangkau titik api yang diperkirakan mencapai 2 hektar. Petugas perhutani bersama warga berupaya memadamkan api secara manual. Petugas menggunakan cara tradisional, gepiok dengan memanfaatkan ranting pohon untuk mematikan api. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman berlangsung lama. Cuman tadi itu yang terbakar awalnya dari lahan masyarakat di bawahnya. Itu tanaman BJ-nya masyarakat terbakar, habis itu merembet ke atas. Ke wilayah kita di petak 25D RPA Mandigu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
Petugas perhutani menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan yang kondisinya sangat kering selama musim kemarau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.